Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di bahasan Lead from Home alias bedah buku Everyone Deserves Great Managers. Nah, kalau belum nonton video sebelumnya, ada dua ya. Video pertama overview, video yang kedua soal develop leaders mindset. Nah, sekarang kita masuk ke praktek yang kedua, yaitu hold regular one-on-one. Oke. Jadi ada paradigma yang kadang-kadang keliru ketika leader melakukan one-on-one. Itu mereka merasa sudah melakukan, tapi sebenarnya mereka melakukan lebih untuk mengupdate progres pekerjaan. Nah, di dalam buku ini tentunya hasil riset dari Frank Covey, one-on-one yang dimaksud sebenarnya bukan hanya bicara progres pekerjaan, tapi one-on-one yang berfungsi untuk meningkatkan level of engagement. Nah, ada 6 ya level keterlibatan tim member kita. Saya bacain satu-satu ya. Level terendah itu rebel or quit. Orang yang engagement-nya paling rendah itu dia memberontak atau keluar. Nah, yang kedua resentful obedience ya. Ya, dia patuh tapi rada ngeyel-ngeyel ya. Lalu kemudian ada indifferent compliance ya, mendongkol ya. Nah, 3 level ini itu tidak dianggap sebagai engage. Kenapa? Karena pada dasarnya dia tidak menjalankan perannya dengan optimal. Gitu. Nah, orang disebut engage ketika minimal levelnya adalah level keempat, willing cooperation, bersedia bekerja sama, tidak ngeluh, tidak dongkol, tidak nyinyir gitu ya. Yang kelima nih yang mulai oke dan mantap banget yaitu heartfelt commitment. Nampak ada komitmen dalam dirinya untuk mengerjakan tugasnya sepenuh hati. Nah, yang keenam yang paling tinggi adalah creative excitement. Tidak saja sepenuh hati, tapi menimbulkan kreativitas, ada inovasi-inovasi di pekerjaannya. Nah, one-on-one ujungnya adalah untuk menaikkan level of engagement. Kalau masih ada di 3 level bawah, maka gimana caranya naik level ke yang 4, 5, atau 6. Kalau sudah 4 minimal, maka coba dinaikkan jadi 5 menjadi 6. Kalau sudah tinggi, bagaimana dipertahankan? Itu fungsinya, karena dengan demikian, maka progres pekerjaan akan lebih baik untuk tercapai dengan sendirinya. Nah, biasanya untuk meningkatkan engagement itu one-on-one seperti apa? Pertama, skill pertama, prepare for your one-on-one tipsnya. Yaitu apa? Persiapkan one-on-one Anda, jangan one-on-one tanpa persiapan. Karena ujung-ujungnya pasti akan balik 2 kemungkinan ya. Apakah jadi progres pekerjaan saja lagi, atau yang kedua ngobrol ngalur ngidul. Nah, gitu. Oke. Nah, ketika kita mempersiapkan, maka pastikan jangan sampai kita meng-cancel ya. Jangan sampai kita membatalkan sesuatu yang sudah kita janjikan. Gitu. Yang kedua, siapin agendanya apa. Nah, kalau teman-teman punya buku ini, maka di dalamnya ada contoh sampel apa saja yang mesti kita persiapkan. Tapi minimal gini poinnya. Ini mau bahas apa? Nah, mau bahas apanya itu, kalau ini adalah pertemuan pertama, maka kita perlu menjelaskan dulu one-on-one yang dimaksud seperti apa. Tapi kalau ini pertemuan kesekian, maka harusnya mereview yang kemarin. Nah, kemudian meninjau kemajuannya, kemudian melakukan coaching untuk bisa nanti berprogres maju ke depan. Nah, intinya adalah siapkan agenda, jangan one-on-one begitu saja tanpa persiapan. Oke, nah, cari waktu yang tepat buat kita. Ya, jangan one-on-one di momen yang kita sedang kecapean, kita nggak fokus, kita lagi banyak pekerjaan sehingga aktivitasnya itu tidak benar-benar full time buat one-on-one team member kita. Nah, yang berikutnya adalah sesuaikan one-on-one ketika memang kita punya team member yang jauh dari kita. Ya kan, gunakan misalnya Zoom video call ya. Sorry, saya nyebut merek nih, Zoom tadi ya. Ada Zoom meeting, sekarang ada GoToMeeting, macam-macam lah ya. Atau pakai WA mungkin ya, bisa juga dipakai. Intinya adalah sesuaikan one-on-one terhadap tim member kita yang remote. Jangan sampai tim member kita remote merasa tidak pernah mengalami one-on-one, mentang-mentang mereka jauh, ntar dia baper, lalu kemudian engagement-nya rendah, rebel or quit tadi tuh, ya kan? Oke, nah, skill yang kedua, saya pertama tadi persiapan. Skill yang kedua, pada saat one-on-one, lakukan coaching, bukan telling. Di momen meeting biasa, telling is okay, tapi di one-on-one yang ini, lakukan coaching. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sifatnya eksploratif. Misalnya, ya, daripada kita cuman nanya
kamu suka nggak sama pekerjaan kamu? Nah, tanyalah apa yang paling kamu suka dari pekerjaanmu, apa yang pengen kamu kembangkan atau kamu ubah. Nah, pertanyaan yang sifatnya terbuka akan membuat tim member kita kemudian bisa mengeksplorasi pemikirannya, perasaannya. Ya, ingat tujuannya tadi untuk meningkatkan engagement. Oke, contoh yang lain. Jangan bertanya semua baik-baik aja kan di pekerjaan kan. Nah, tapi tanyalah apa tantangan terbesar yang lagi kamu hadapi sekarang. Nah, kemudian kita bisa diskusikan lebih lanjut. Jangan juga tiba-tiba ngasih tahu ya. Nih, kayaknya kalau seandainya aku jadi kamu ya, nah, itu hindari dulu. Tapi tanyakan, terakhir kali kamu mengatasi hal ini gimana caranya? Nah, apa yang kamu anggap efektif, apa yang kamu anggap belum efektif, gitu. Nah, begitu kita bertanya, maka kemungkinan kita akan mendapatkan jawaban. Pada saat jawaban itu muncul, dengarkan secara empatik. Nah, dengarkan pikiran dan perasaannya. Refleksikan apa yang tim member kita katakan. Jangan buru-buru untuk memberikan nasihat atau memberikan saran, tapi biarkan dia berpikir sendiri dan dengarkan secara empatik. Hindari sedikit mungkin untuk memotong ya. Nah, ingat sekali lagi, ini one on one untuk meningkatkan engagement, bukan one on one untuk progres pekerjaan. Nah, menariknya adalah teman-teman semua, one on one ini bukan sekedar sesi curhat. Nah, jadi kalau kita mau punya sesi curhat, itu juga bukan yang ini. Jadi menarik ya, ini bukan progres pekerjaan, ini bukan sesi curhat di satu sisi. Sesi curhat kapan dong bos? Ya itu pada saat ngopi, pada saat yang lain sebagainya. Silakan ada sesi curhat. One on one ini adalah sesi untuk mendevelop kompetensi seseorang, sehingga dia ada di antara curhatnya mungkin ada ya, pikiran perasaan dia refleksikan, tapi kaitan dengan pekerjaannya juga ada. Dia tidak melulu ngomongin pekerjaan, dia tidak melulu ngomongin perasaan, tapi bagaimana dia bisa merefleksikan apa yang dia lakukan untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan pemikirannya, mengembangkan potensinya, dan sembari mengeksplorasi apakah dia happy, apakah dia excited, apakah dia kecewa, apakah dia merasa boring. Nah, disitulah nanti maka di ujung one-on-one ini harus ada komitmen yang dilakukan. Komitmen ini bisa berasal dari tim member kita sendiri, juga bisa berasal dari kita sendiri yang mungkin akan berkomitmen untuk mensupport dia dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, inilah praktek yang kedua, regular one-on-one. Pastikan teman-teman semua kita punya jadwal yang rutin untuk one-on-one. Rutinnya tidak bisa distandarkan ya, tergantung kondisi tiap orang ya kan, tergantung jumlah tim member yang dimiliki. Tetapi kalau kira-kira saya nih, kayaknya sih minimal sebulan sekali itu udah paling jauh. Kalau 2 bulan sekali kayaknya progresnya juga nggak terpantau karena kepanjangan atau keburu lupa gitu ya. Nah, tapi tips yang diberikan di buku ini adalah lebih baik pendek tapi sering daripada panjang tapi terlalu jauh. Jadi kalau misalnya kita merasa bahwa tim member kita ini perlu di coaching one on one dengan lebih sering karena kita ingin pantau perkembangan dia, ada sesuatu yang sangat signifikan, lakukan itu. Ya kan? Kalau tim member kita udah agak lebih mandiri, oke, at least sebulan sekali jadwalkan. Tapi itu sekali lagi pikirkan momen yang pas buat teman-teman semua, jadwal yang pas, buat jadwalnya, sepakati bersama, jelaskan apa yang Anda harapkan dari sesi itu, bahwa ini bukan curhat, juga bukan progres pekerjaan, tapi ini untuk mengembangkan diri dan meningkatkan engagementnya. Mudah-mudahan teman-teman akan mendapati dalam jangka panjang tim member kita lebih engage dan lebih produktif serta kreatif. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.